Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, berjumpa kembali dengan channel Riyadul Muta'alimin. Kali ini kita akan membahas berkenaan dengan 15 amalan sunnah yang dianjurkan pada saat puasa Ramadan. Sebetulnya amalan sunnah itu banyak, hanya kita membatasi saja karena saking banyaknya, jadi kita batasi saja 15 amalan sunnah. Yang pertama adalah perbanyak sedekah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, "Afdalus sedekati sedekatu fi Ramadan." Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Sehingga di sini kita ikuti ya apa yang disarankan, yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yakni Rasulullah itu orang yang paling dermawan dan paling dermawan sekali Rasulullah ketika di bulan Ramadan. Yang kedua, qiyamul lail, ya, ibadah malam. Di sini diartikan qiyamul lail, kita artikan ibadah saja, ya. Tapi ada yang mengartikan qiyamul lail itu berdiri sehingga lebih condongnya pada sholat. Tapi kalau misalnya kita ingin menghidupkan malam, ya, menghidupkan malam di sini, maka menghidupkan malam itu bisa berupa sholat tahajud, ya. Kemudian bisa berupa kita memperbanyak tadarus Al-Quran, berzikir, berdoa. Kemudian kita laksanakan juga ibadah-ibadah yang lain untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan. Dengan tentunya didasari pada iman, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Nah, ini ya merupakan amalan yang berlaku di luar bulan Ramadan juga sebetulnya. Terlebih di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu amalan sunnah itu pahalanya sama dengan melakukan amalan fardu. Dan amalan fardu akan dilipat gandakan oleh Allah hingga 70 kali. Bahkan mungkin lebih. Yang keempat, mendirikan sholat tarawih. Ini bisa masuk qiyamul lail, ya, istilahnya. Kalau dalam riwayat Siti Aisyah, Rasulullah qiyamul lail di Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita ingin sepenuhnya sebetulnya ya melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasulullah itu di luar Ramadan juga sama. Misalnya Rasulullah melaksanakan qiyamul lail 11 ya. Maka di dalam Ramadan juga Rasulullah itu 11 ya. Nah, kalau kita ingin mengikuti sepenuhnya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya lakukan itu baik. Jangan hanya di bulan Ramadan saja, karena Rasulullah juga melakukan di luar bulan Ramadan. Dan istilah tarawih ini sebetulnya sudah sering dibahas ya, berkenaan dengan istilah tarawih. Istilah tarawih ini munculnya adalah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dan ini merupakan katanya bid'ah yang hasanah katanya. Yang paling enaknya bid'ah katanya. Kenapa demikian disebut paling enaknya bid'ah? Karena dikatakan bid'ah memang tidak dilakukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dilakukan dimulai pada zaman sahabat Umar bin Khattab. Hanya saja di sana tidak ada yang komplain. Ya, Sayyidina Utsman tidak komplain, Sayyidina Ali tidak komplain.
Bahkan mengikuti apa yang dianjurkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Karena mereka luar biasa, mereka lebih paham sebetulnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Bagimu sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Karena khulafaur rasyidin itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lantas, bagaimana kita menjadikan itu sebagai suatu permasalahan besar, saling menyalahkan, harusnya gini. Janganlah ya, kita lebih jangan termakan ya, termakan sama umpan-umpan yang awalnya itu umpan itu ditabur oleh para penjajah ya, sengaja supaya umat Islam tidak fokus ya dalam mengayomi atau dalam mengurus utamanya di luar keagamaan. Jadi sesuatu yang kelihatannya baik, ayo uruslah agamamu, tapi yang lain dikesampingkan. Itu waktu dulu penjajah itu seperti itu ya. Jadi kita ikuti sunnah Nabi, kita mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Jadi gak usah saling menyalahkan. Yang selanjutnya, yang kelima, iktikaf di masjid. Abu Hurairah ia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah dahulu setiap bulan puasa beriktikaf selama 10 hari. Dan pada tahun di mana beliau meninggal, beliau iktikaf di bulan Ramadan selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Ini i'tikaf. Apa i'tikaf itu? I'tikaf itu diam di masjid, ya, melakukan ibadah di masjid, melakukan berbagai haliah ibadah ya di masjid dengan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Di luar Ramadan bagaimana? Silahkan ya. Di luar Ramadan silahkan. Dan di fikih itu ada ya tata cara bagaimana i'tikaf, bagaimana niat i'tikaf. Apakah di setiap diam di masjid itu adalah i'tikaf? Belum tentu ya kalau tanpa adanya niat. Selanjutnya, mengakhirkan sahur, ya, mengakhirkan sahur. Anas bin Malik meriwayatkan dari Zaid bin Sabit, dia berkata, suatu hari kami pernah sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak lama setelah itu beliau bangun dan menunaikan sholat subuh. Lalu aku bertanya, berapa jarak antara sahur dan adzan? Beliau menjawab sebanyak 50 ayat. Kalau kita membaca 50 ayat bukan cepat ya cara bacanya, tetapi tartil ya, membaca 50 ayat dengan tartil. Kira-kira ya 20 menitan mungkin ya. Ada ya 20 sampai 25 menit. Jadi sahurnya itu lebih di akhir. Ini sebetulnya banyak manfaatnya. Kalau misalnya sahur itu di awal-awal jam 12 malam kita udah sahur ya. Nah, biasanya itu akan apa namanya? Perut kita ya akan memanggil lagi, lapar lagi gitu ya. Akan lapar lagi biasanya. Cepat laparnya sehingga sunnah ya diakhirkan. Pokoknya sahur ya. Jangan sampai tidak sahur. Bahkan ada yang memakruhkan seandainya kita berpuasa tanpa sahur terlebih dahulu. Yang ketujuh adalah menyegerakan berbuka puasa. La yazalun nas bi khairi ma'ajjalu fitrah. Rasulullah bersabda, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Jadi buka puasa. Dalam artian di sini buka puasa itu iftar ya, membatalkan puasa. Begitu adzan maghrib, segeralah membatalkan puasa, berbuka. Dan sunnahnya berbuka itu adalah dengan kurma. Bagaimana kalau tidak ada kurma? Dengan air putih ya, dengan air yang apa? Air minum biasa ya, dengan air minum biasa. Apakah ada dalilnya? Misalnya apa? eh, dengan yang manis-manis katanya. Yang paling utama itu adalah kalau tidak ada kurma dengan air putih saja, ya. Jadi bukan dengan kolak ya, bukan. Ya, kolak itu urusan nanti lah. Setelah minum air dulu baru ke kolak ya. Atau korma minum air ya, kemudian kolak. Selanjutnya adalah berdoa saat berbuka puasa. Awas jangan lupa.
Mentang-mentang maghrib langsung aja makan ya. Lupa tidak berbuka, tidak membaca doa ya. Baca doanya ya. Di sini sesungguhnya bagi orang yang berbuka puasa ketika ia berbuka doa yang tidak akan ditolak. Jadi manfaatkan ini momen penting di sini ya. Jadi ketika berbuka puasa di sana doa kita tidak tertolak. Maka ayo manfaatkan. Minta kepada Allah, tentunya minta yang baik ya, bukan minta keburukan, tapi minta kebaikan. Kalau orang tua, misalnya minta agar misalnya anaknya soleh, kita dikuatkan keimanan kita, kemudian diperkuat juga perekonomian kita, ya, dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat dan barokah, ya, senantiasa beribadah kepada Allah. Ayo, makanya manfaatkan. Atau yang biasa dibacakan, Allahumma laka sumtu, wa ala rizkika abtartu, wa bika amantu, wa rahmataka itu dan lain sebagainya. Ada ya. Jadi banyak teks bacaan doa berbuka. Misalnya ada dhahaba dhama'u wabtalatal uruku wasabatal ajru insyaallah taala. Yang kesembilan, memberikan makan buka puasa. Artinya berbagi, memberikan kepada orang lain ya. Untuk apa? Untuk berbuka puasa. Memberikan takjil atau apapun lah yang dapat dikonsumsi ya, tentunya yang halal sebagai sedekah kita. Ini menjadi amalan sunnah yang luar biasa. Yang ke-10, mencari Lailatul Qadar dan menghidupkannya. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, carilah Lailatul Qadar dalam malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ayo, berlomba-lomba kita mencari Lailatul Qadar. Bagaimana dengan pendapat para ulama? Misalnya ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar jika awal Ramadan, hari apa, ya kemudian Lailatul Qadarnya tanggal berapa, itu perkiraan. Jadi masih tetap perkiraan. Rasulullah saja beliau mencari Ramadan, menunggu Ramadan itu di 10 hari yang akhir. Walaupun secara lahir secara batiniah sebetulnya Rasulullah itu pastinya mengetahui gitu kan. Rasulullah itu pastinya mengetahui datangnya Lailatul Qadar ya. Karena beliau senantiasa eh, dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini adalah salah satu malam yang dirahasiakan agar kita senantiasa terus-terus ya beribadah kepada Allah, memanfaatkan momen-momen penting untuk beribadah mencari pahala ya. Selanjutnya yang ke-11, memperbanyak la ilaha illallah. Di sini Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia seperti memerdekakan 10 budak. Ya, dituliskan untuknya 100 kebaikan, dihapusnya 100 dosa. Masya Allah, luar biasa ya. Makanya ayo kita terus perbanyak ya zikir, wirid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya bersilaturahmi. Ya, bersilaturahmi, perbanyak bersilaturahmi. Menyambung silaturahmi ya dengan kerabat-kerabat, baik yang dekat ataupun yang jauh. Kemudian di sini disebutkan, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, apabila benar demikian maka seakan engkau menyuapi mereka pasir panas dan Allah akan senantiasa menjadi penolongmu selama engkau berbuat demikian. Misalnya kita bersilaturahmi, ya aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepadaku. Kita bersilaturahmi, tapi mereka justru tidak menanggapi atau tidak merespon, memberikan kebaikan kepada kita. Maka tenang saja, pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu menjadi penolong kita selama kita berbuat kebaikan. Yang ke-13, menghatamkan Al-Quran. Rasulullah berkata pada Abdullah bin Amr, bacalah, hatamkanlah Al-Quran sekali dalam sebulan. Harusnya ya, kita membaca Al-Quran sekali dalam sebulan. Kita justru membaca Al-Quran eh, bukan menghatamkan sekali, justru membacanya sekali ya, membacanya sekali dalam sebulan. Bukannya menghatamkan sekali. Harusnya kan hatam. Hatam itu berarti membaca 30 juz. Ini membacanya satu kali, satu bulan.
Tapi itu juga lumayan. Tapi yang terbaik ya, yang terbaik bahkan katanya haknya ya dalam membaca Al-Qur'an itu minimal kita baca Al-Qur'an itu jangan kurang dari 200 ayat ya per hari. Kemudian berikutnya adalah mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir. Udah banyak ya keterangan-keterangan para ulama yang menyebutkan padilah-padilah dari membaca tahmid, tasbih ya, takbir. Bahkan katanya ini akan menambah berat pada timbangan mizan ya. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan ya dan timbangan amal kita makin berat lagi ya. Dan yang terakhir adalah perbanyaklah istighfar. Abu Hurairah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, demi Allah, aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Rasulullah yang maksum, yang dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat dosa, ya, beliau senantiasa beristighfar 70 kali dalam lebih malahan, lebih dari 70 kali dalam sehari. Kita berapa kali ya? Malulah kita oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diantaranya adalah amalan-amalan sunnah yang baik kita lakukan. Sebetulnya bukan hanya di bulan Ramadan ya, kecuali mungkin tarawih. Kalau tarawih itu di bulan Ramadan saja ya. Jadi kita lakukan ya hal-hal kebaikan. Mudah-mudahan ini kita biasakan di bulan Ramadan dan akan terbiasa di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.